Kejadian ini berawal di tahun 1980. Seorang tukang gorengan berdagang. Ada kejadian aneh ketika asar. Ada anak kecil yang menghampiri dia punya gerobak. Dan langsung aja dia berdiri di sisi kanan gerobak tersebut. Anak kecil ini tidak berbuat apa-apa, kecuali dia mengangkat kaki kirinya, berdiri setengah kaki, dan menggigit telunjuk kanannya. Mata anak ini menatap lekat kepada gerobak bapak itu. Melihat ini anak, ibarat melihat dia yang kepingin beli tapi tidak punya uang. Tapi untuk meminta, si tukang singkong melihat, tapi dia pun tidak bereaksi. Tidak berkata sepatah pun, apalagi memberi. Kejadian ini berulang di keesokan harinya. Lagi-lagi dengan gaya yang sama, kaki kiri diangkat, berdiri setengah kaki, dan telunjuk kanan digigit pelan. Si tukang singkong pun sama tidak bereaksi. Hari berikutnya, hari ketiga, masih sama. Baru kemudian di hari keempat, ada perubahan. Tukang singkong, Allah kasih rasa, kayaknya nanti tuh anak bakal datang lagi dah. Begitu pikirnya. Maka dia menyiapkan buntut singkong. Buntut singkong ini yang biasanya dibuang, digoreng, nggak lama. Itu anak datang lagi. Kali ini perjuangan. Anak tersebut tidak sia-sia berbuah buntut singkong. Sini kamu, saya kasih nih. Si tukang singkong memanggil anak itu sambil memberi buntut singkong yang sudah digoreng. Betapa senangnya anak tersebut. Dia terima singkong tersebut dengan senyum selebar-lebarnya. Matanya berbinar dan kemudian lari dengan senangnya. Tukang singkong geleng-geleng kepala. Dia nggak nyangka itu anak demikian senangnya. Padahal dia hanya diberi sebuntut singkong saja, tidak lebih. Peristiwa kemudian berulang lagi hingga 3 hari berikutnya. Alias sebanyak 4 hari si tukang singkong memberi buntut singkong sama anak tersebut. Setelah itu, si tukang singkong tidak melihat anak itu lagi untuk waktu yang lama. Tahun 2004. Di tahun 2004 atau 24 tahun setelahnya, cerita ini kembali tersambung. Tidak disangka dan tidak diduga. Kira-kira asar, ada anak muda umur 30-an mendatangi gerobak si bapak tukang singkong. Oh, rupanya si bapak masih jadi tukang singkong. Gerobaknya pun sama. Pak, ada buntut singkong? Tanya itu anak muda. Si tukang singkong bengong. Dia tidak siap dengan pertanyaan itu. Nggak ada. Gorengin dah, Pak. Kenapa sih nyari yang nggak ada? Nyari buntut singkong lagi. Kan buntut singkong mah nggak enak, pahit. Si anak muda hanya tersenyum mendengar ucapan si tukang singkong. Makanya saya buang. Saya enggak jual. Cari yang lain aja ya. Ada ubi goreng, pisang goreng, bala-bala goreng. Anak muda itu tetap menggelengkan kepala. Enggak, saya cuma kepengen buntut singkong aja. Pak, setelah ditunggu reaksi tukang singkong yang seperti tidak mengenal wajah anak muda itu, dia bertanya, Pak, Bapak tidak kenal sama saya? Lama si tukang singkong memandangi anak muda yang ada di depan wajahnya. Berusaha mengenali, iya, kayak kenal, tapi siapa ya? Nyerah dah, anak muda itu tersenyum. Sebentar ya Pak, saya akan peragakan satu hal. Insya Allah pasti kenal deh sama saya. Anak muda itu bergeser ke kanan gerobak. Dia melakukan apa yang 24 tahun lalu dia lakukan untuk menarik perhatian si tukang singkong. Dia angkat kaki kiri, berdiri setengah kaki, dan menggigit telunjuk kanannya. Lalu dia ngomong dalam posisi seperti ini. Gimana Pak, udah kenal belum? Wah, terang aja si tukang singkong sekarang mengenali dia. Subhanallah, rupanya situ anak kecil yang dulu saya kasih buntut singkong. Iya Pak, saya anak kecil yang dulu datang
datang ke bapak. Maaf ya, saya dulu hanya ngasih buntut singkong. Oh, enggak pak, enggak. Bapak dulu ngasih kebahagiaan kok buat saya. Bingung si tukang singkong. Kok bisa? Sekedar buntut singkong bikin dia bahagia? Pak, dulu saya datang ke gerobak bapak. Itu baru beberapa hari saya punya ayah meninggal dunia. Sehingga barangkali perhatian semuanya tertuju sama urusan ayah saya. Pada lupa sama saya. Dan beberapa kawan saya tidak menemani saya main hanya gara-gara saya tidak punya uang jajan. Itulah saya datangi beberapa warung. Alhamdulillah pak, saya diusir. Anak muda itu terus bercerita bahwa dia mendatangi terus warung-warung sekitar hingga sampai ke gerobak singkong si bapak. Tapi yang aneh, saya tidak diusir, tapi tidak diberikan apa-apa, bahkan ditegur saja tidak. Saya pantang menyerah, ya kan? Saya datang terus hingga kemudian alhamdulillah akhirnya bapak memberi sesuatu juga ke saya. Tukang singkong itu tersenyum malu. Ia malu. Cuma ngasih buntut singkong, cuma memang kelewatan ya pak. Udah 3 hari nungguin, dapatnya hanya buntut singkong. Anak muda itu tertawa kecil. Iya, maaf ya. Enggak pak, enggak. Saya bercanda kok. Saya malah berterima kasih sekali dengan buntut singkong pemberian bapak. Anak muda itu bercerita bahwa buntut singkong itu kan yang lancip di bawah. Maka ketika diberi itu buntut singkong, dengan tangan kecilnya ia balik posisinya. Si bapak memberi buntut singkong dengan posisi buntut di bawah, tapi ia ubah buntutnya, ia bikin di atas. Lalu dengan tangan kanannya dan kirinya ditutupi, seakan-akan ia punya jajan 1 singkong utuh. Dia lalu lari gembira karena mau menunjukkan segera ke kawan-kawannya bahwa dia punya jajan. Ini demi dia ditemani kembali sama kawan-kawannya. Jadi begitu pak ceritanya. Kemudian anak muda itu kembali melanjutkan bahwa di hari selanjutnya dia tidak datang lagi sebab ibunya ini pindah. Semula ia tidak mau, ia takut jika di tempat baru tidak ada tukang singkong yang biasa ngasih buntut singkong lagi buatnya. Dan karena kawan-kawannya tidak mau menemani lagi, sejurus kemudian gantian si anak muda ini berlinang air matanya. Pak, saya ingin berterima kasih ke Bapak. Saya mau membayar buntut singkong yang Bapak kasihkan ke saya. Pak, bulan depan saya mau berangkat umroh. Insya Allah saya akan berangkatkan Bapak umroh. Bapak itu pun terkejut. Umroh? Iya pak, umroh. Ya Allah, si tukang singkong seperti tidak percuma. Bagaimana mungkin ada anak muda yang ia tidak kenal lalu bicara tentang hadiah umroh? Apalagi katanya ini sebagai bayaran 4 buntut singkong yang ia sendiri sudah lupakan kejadiannya. Allah Maha Besar. Mau tidak percaya, ini sudah di depan mata. Ia hanya mengucap Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah. Apa yang bisa dipetik dari hikmah di atas? Luar biasa. Jangan pernah ragu untuk sedekah, infak, dan zakat.